Berkenaan dengan kecelakaan ini, pemirsa sudah ada rekan Taris Hirziman. Taris, selamat siang waktu Indonesia. Kondisi terkini di sana dan informasi terkini di sana, apa yang bisa kita share, Taris? Ya, untuk saat ini kami melihat bahwa proses pencarian masih berlanjut ya dengan banyak sekali kendaraan dari petugas gabungan agensi federal ini diterjunkan langsung ke lokasi di sekitar Bandara Ronald Reagan yang ada tidak jauh dari wilayah Gedung Putih ataupun juga dari Gedung Kapitol begitu. Dan ini memang pencarian sudah berlangsung langsung segera begitu ketika kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 9 waktu setempat di Washington DC. Dan kami melihat bahwa untuk saat ini proses pencarian masih berlanjut dan informasi kami terima sudah ditemukan posisi atau letak dari runtuhan pesawat tersebut dan korban jiwa sudah dipastikan, tetapi informasi lebih lanjutnya atau lebih pastinya kami masih menantikan keterangan dari otoritas setempat, khususnya dari NTSB ataupun juga dari FAA atau pihak otoritas penerbangan di Amerika Serikat, karena sejauh ini memang pencarian masih difokuskan terhadap para korban yang berada dalam pesawat tersebut dan juga kotak hitam untuk menentukan penyebab dari jatuhnya pesawat tersebut dan apa yang menyebabkan ketika pesawat penerbangan komersil dari Kansas menuju ke DC ini bisa bertabrakan dengan helikopter militer jenis Black Hawk yang biasa ditumpangi tamu VIP di Washington DC dari wilayah Virginia menuju ke DC pada saat yang bersamaan. Informasi ini masih akan terus berkembang, Anggi, dan kami masih menantikan informasi lebih lanjut dari otoritas. Dan untuk saat ini bisa kami gambarkan situasinya di sekitar lokasi bandara ini banyak sekali kendaraan dari petugas masih melakukan pencarian dan pencarian ini dilakukan tidak hanya di darat saja, tapi juga petugas diterjunkan langsung ke wilayah Sungai Potomac untuk mencari puing-puing pesawatnya tersebut begitu. Dan ini sungai dengan kedalaman sekitar 32 meter ini diterjunkan langsung oleh tim penerjun di suhu yang cukup dingin ini pada sekitar 3 derajat Celcius begitu. Dan ini pada tengah malam seperti ini cukup menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Tetapi juga dari udara pun juga dilakukan pencarian dengan helikopter. Kami melihat terus berlalu lalang dan kendaraan penyelamat seperti dari pihak damkar ataupun juga dari medis ini juga terus berlalu lalang di tempat kami berada saat ini, yang lokasinya di belakang saya ini tepat adalah lokasi dari Bandara Ronald Reagan yang sejatinya bisa kita lihat tadi pesawat tersebut seharusnya mendarat di bandara ini begitu. Baik, Taris, berarti ini sudah konfirmasi ya bahwa pesawatnya adalah pesawat komersil yang bertabrakan dengan helikopter militer ini? Ya, informasi yang kami terima pesawat komersial tersebut adalah pesawat American Airlines dan dari CEO-nya pun sudah langsung terbang ke DC pada saat yang sama juga. Informasi terbaru begitu ya. Informasi ini memang untuk lebih pasti nanti akan disampaikan langsung oleh pihak otoritasnya. Tapi untuk saat ini memang American Airlines adalah pesawat komersil yang bertabrakan dengan helikopter Black Hawk milik militer Amerika Serikat. Karena tadi Secretary of Defense maksud kami dari uh, pihak pertahanan Amerika Serikat sudah menyampaikan keterangan bahwa 3 personil militernya tewas. Karena apabila maksud kami berada dalam pesawat helikopter tersebut. Dan apabila kita melihat bagaimana situasinya, ini memang cukup ketat penjagaan di sekitar area bandara saat ini. Dan tidak ada aktivitas penerbangan baik keluar ataupun masuk, dan bahkan hingga Jumat pagi dipastikan tidak ada penerbangan sama sekali dari ataupun juga menuju ke bandara DCA yang ada di Washington DC, karena apabila kita melihat bandara ini adalah salah satu bandara yang cukup sibuk untuk penerbangan dalam negeri. Dan ini kita bisa melihat nanti bagaimana penerbangan lebih lanjut karena para korban atau dari pihak keluarga korban yang berada dalam pesawat tersebut semuanya menantikan di bandara DCA saat ini dan masih menantikan keterangan dari otoritas mengenai proses bagaimana perkembangan lebih lanjut dari pencarian dan apa saja penyebabnya, dan ini masih diselidiki hingga saat ini. Baik, Taris, apakah ada informasi berkenan dengan manifest penumpang di sini? Apakah ada konfirmasi berkenan dengan pejabat tinggi atau pejabat militer yang berada di helikopter atau juga di pesawat? Ya, sejauh informasi yang kami terima untuk pihak otoritas atau dari pihak otoritas ataupun juga siapa saja penumpang yang berada dalam pesawat tersebut ataupun juga helikopter yang ditumpangi memang belum kami terima dan belum kami bisa pastikan apakah ada pejabat ataupun juga dari pihak terkait lainnya begitu. Tapi yang pasti sejauh ini dari proses pencarian masih berlanjut dan beberapa korban ini sudah menyampaikan keterangan mereka kepada otoritas untuk dicatat begitu ya. Dan untuk saat ini pencariannya masih difokuskan di sekitar area bandara utamanya dan di sekitar area Sungai Potomac ini, karena memang apabila kita melihat bagaimana kejadian yang terjadi pada sekitar pukul 9 malam waktu setempat tadi ini tidak jauh lokasinya dari tempat saya berada saat ini di Bandara Ronald Reagan ini, dan
memang ini masih menjadi pertanyaan kita semua dan nanti akan kita tunggu jawaban apa saja yang akan diberikan dari otoritas ketika berhasil menemukan hasil ataupun juga bukti lebih lanjut begitu. Oke, baik. Taris diinformasikan bahwa ini pesawatnya bertabrakan dengan helikopter kemudian jatuh di sungai begitu. Kalau untuk helikopternya sendiri ini juga jatuh di sungai atau jatuhnya di bandara? Ya, informasinya ini ketika berhasil ditemukan ini sih ada di sekitar area sungai begitu ya. Tapi untuk lokasi titik mana saja, apakah ini sudah beberapa jam sejak jatuhnya pesawat itu terjadi, sejak kecelakaan terjadi, sehingga untuk saat ini masih terus dicari begitu. Bahkan penyelaman pun dilakukan. Bahkan apabila saya melihat langsung saat ini masih banyak kendaraan yang disiagakan di sekitar area bandara yang dekat dengan area Sungai Potomac ini. Dan untuk saat ini memang masih penjagaan cukup ketat dilakukan, pencarian pun juga digencarkan. Beberapa kali kami melihat ada kendaraan yang membawa kapal begitu, kapal untuk bisa berkeliling di area sungai ini untuk melihat proses pencariannya. Titiknya memang untuk pastinya kami belum dapat informasinya karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Tetapi untuk informasi awalnya memang sudah dapat dipastikan ada di sekitar Bandara Ronald Reagan ini, tepatnya di area Sungai Potomac yang salah satu sungai terbesar juga di Amerika Serikat dan juga di ibu kota Washington DC. Baik, baik. Taris, kondisi Sungai Potomac ini sendiri, apakah memang ini beraliran deras atau seperti apa biasanya, Taris? Karena kita melihat bahwa ini akhirnya petugas juga membutuhkan waktu ya untuk mencari titik pastinya dari badan pesawat ini. Iya, karena memang kendalanya bila kita melihat Sungai Potomac ini adalah salah satu sungai yang besar, bahkan terkadang kita pun juga kerap melihat ini ibarat seperti laut begitu. Dan ini sebetulnya tantangan yang cukup menjadi fokus dari para pencarian adalah bagaimana mengatasi cuaca dingin saat ini seperti yang kami rasakan adalah sekitar 3 derajat Celcius, bahkan apabila dengan ditambah kondisi angin seperti ini bisa mencapai rasanya seperti 0 derajat atau juga minus 1 derajat begitu. Tapi hal ini yang menjadi fokus utama karena ketika cuaca dingin seperti ini yang para petugas penyelamat lakukan adalah untuk memastikan bahwa apabila ada penumpang yang selamat begitu tidak terkena hipotermia karena window-nya atau jaraknya untuk bisa menyelamatkan mereka dari cuaca dingin seperti ini sangat kecil. Jadi kenapa mereka langsung begitu terjadi kecelakaan langsung diterjunkan dan ini menjadi salah satu fokus mereka. Begitupun juga ketika pada saat mencari korban ini karena cuaca dari kondisinya sudah tengah malam begitu ya. Ini juga cukup menyulitkan secara visual tetapi mereka tetap mengerahkan pencarian dari darat, laut dan udara dengan mengerahkan mobil yang melakukan pencarian di darat dengan berkeliling berpatroli begitu dan juga melakukan pencarian udara dengan menerjunkan helikopter berkeliling di area dengan melihat tadi juga ada helikopter jenis Black Hawk pun juga turun melakukan patroli begitu dan juga dari kapal dari Coast Guard penjaga pantai Amerika Serikat diterjunkan bersama dengan badan federal lainnya begitu untuk bersama-sama. Anggi. Baik. Baik, Taris, seberapa jauh titik lokasi yang sekarang dijadikan tim rescue ini untuk fokus pencarian badan pesawat dengan runway-nya, Taris? Ya, bila kita melihat posisi runway-nya ini sebetulnya tidak cukup, belum kami, kalau dari tempat kami berada saat ini, itu sekitar kurang lebih 1 hingga 2 kilometer. Tetapi bila kami melihat titiknya di mana tempat jatuhnya, kami belum bisa memastikan. Karena sejauh ini pun kami masih bersama-sama menantikan apa saja keterangan yang disampaikan dari otoritas berwajib. Karena kami baru saja mendapat informasi bahwa untuk saat ini konferensi pers sedang berlangsung di dalam area bandara, sehingga kami akan menantikan informasi tambahan yang akan datang dan akan menyampaikannya apa saja perkembangan lebih lanjut yang disampaikan oleh otoritas terkait dengan proses pencarian malam hari ini dan apakah sudah ada keterangan lebih lanjut mengenai temuan-temuan apa saja pada malam hari ini begitu setelah kecelakaan terjadi tadi. Baik, Taris Hirziman melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.